Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridho maghdubi atini mahabbata kaum ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dhairin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis Syekh Qutbul Amin Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan para masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Manqobah ke-10, para ulama Baghdad berkumpul di madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk memuji Syekh. Lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada para ulama tadi. Spontan mereka menjadi gemetar, kebingungan, dan nafas mereka naik turun. Lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama. Baju yang mereka pakai
mereka robek-robek sendiri, demikian pula sorban yang mereka pakai. Mereka lemparkan sendiri, lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau. Lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk-pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mereka akan tanyakan. Kesimpulan dari Mankubah ke-10 ini bahwa bahwa setiap di dunia itu tidak lepas yang namanya ujian. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk musyawarah, karena di dalam Al-Quran diperintahkan musyawarah. Sebagaimana wali songo melakukan musyawarah supaya tidak timbul tertuduh menuduh. Karena setiap orang memang setiap manusia punya kesalahan, karena manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu, maka kita dianjurkan menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Diwajibkan setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa di kolbu hati umat Islam yang ada 7 itu tempatnya niat, tempatnya iman. Jadi orang yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Bukankah jodoh itu saling melengkapi satu sama lain? Jika kita mendahului takdir, berarti kita mempertuhankan diri sendiri maupun mempertuhankan orang lain. Padahal penerusnya Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, bukan perdukunan. Sebab yang bisa kasaf bukan hanya wali tetapi dukun yang sok sakti atau yang disebut dengan wali setan. Karena musuh manusia adalah setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan a'udzubillah jin rajim, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan itu ada 2, ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Karena setan artinya adalah karakter atau sifat yang menyifati. Oleh sebab itu, maka jangan berhukum dengan hukum kasaf, tetapi dengan berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Orang yang bergantung kepada Allah Ta'ala pasti dia menemukan jodohnya sendiri, pasti tepat sasaran. Karena yang dikatakan cinta karena Allah itu datangnya dari Allah, bukan ditentukan sendiri. Kalau kita melihat sholat berarti cintanya karena sholat. Kalau kita melihat kebaikan berarti cintanya karena kebaikan. Jika kita melihat harta berarti cintanya karena suatu materi atau harta. Bukankah rezeki itu sudah ditanggung sebelum manusia dilahirkan dunia, sebelum manusia dilahirkan ke dunia ini yang fana ini? Maka nasibnya manusia itu sudah ditentukan sebelum manusia dilahirkan. Oleh sebab itu, janganlah mendahulukan takdir. Sesungguhnya orang yang mendahulukan takdir, dia mengikuti kehendak dirinya, bukan kehendak Tuhannya. Karena yang dikatakan kehendak Tuhannya yaitu qudrat iradat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak menentukan jodoh illallah kecuali Allah itu sendiri yang menentukan jodoh. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Adanya alam semesta karena adanya Nur Muhammad. Tentu Muhammad itu adalah seorang manusia. Pasti dia mengalir dari tabi'in ulama. Al-ulama warasatul anbiya, dari ulama maka turun kepada murid-muridnya. Walaupun kebanyakan
Karena wali itu ada dua, jalan kewalian itu ada dua, ada murid, ada murad. Yang disebut murabbir ruh, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang dibimbing langsung sejak ada di alam ruh, yaitu alam sebelum dia dilahirkan, sudah di alam ruh, dia sudah bertemu Sang Pencipta, bersaksi bahwa dia sebelum dilahirkan dunia dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika kita tidak ingat, maka yang perlu diingatkan, yang bisa mengingatkan adalah ulama, karena ulama adalah penerusnya Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerusnya Rasulullah, bukan perdukunan yang penerusnya Rasulullah, tetapi ulama. Itulah wali. Wah, seperti ulama. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama Rabbi, yaitu wali Allah, yang disebut dengan wali mursyid kamil mukamil, yang bisa membuka ruh kudsi. Ruh kudsi berasal dari kata kudus, yang berarti suci, yang suci Nurullah, Nur Muhammad. Karena kita diciptakan dari Nur Muhammad, maka karena adanya alam semesta beserta isinya, karena adanya Nur Muhammad, tentu kita mengalir karena disebabkan oleh faktor makanan dan minuman yang haram, maka ruh kudsi itu terkunci. Maka yang dapat diberikan izin oleh Allah Ta'ala hanyalah wali mursyid kamil dan wakilnya, yang disebut dengan wakil talqin atau disebut dengan khalifah. Itulah sebabnya sehingga turun-temurun, karena yang kita butuhkan bukan cuma sanad tetapi sambung rasa. Dalam istilah tasawuf, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Bidayatus Salikin, Robitoh tanpa tawassul ibarat anak tanpa ayah. Begitulah sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung sampai ke hadirat Allah SWT tanpa sebimbingan seorang guru mursyid. Guru mursyid terus sambung sampai ke Rasulullah. Itulah ruh. Karena ruh tidak pernah mati walaupun dia sudah kembali pada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab orang wali tidak dikatakan wafat karena kolbunya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu saudara-saudara muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, janganlah terpengaruh oleh godaan setan yang terkutuk, karena setan itu menyesatkan dan musuh yang nyata. Karena setan itu mengaruhi manusia itu melalui aliran darah. Sebab Allah SWT tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam kolbu, karena kolbu itu adalah tempat pandangan. Oleh sebab itu Al-Quran itu ada di wali Allah, sirnya Al-Quran ada di wali Allah, dan akhlaknya Al-Quran adalah akhlak Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan tahallaku bi akhlakillah, akhlakku akhlak seperti Allah. Oleh sebab itu saudara, jika Anda ingin rukun, tidak jadi perpisahan dalam berkeluarga, maka Anda harus pasrahkan pada Allah Ta'ala. Berdoa, ya Allah, berikanlah hamba pendamping, jangan biarkan hambamu ini sendirian. Berikanlah, hanya Engkau yang mengetahui, tidak ada yang dapat mengetahui selain Engkau ya Rabbi. Engkau mengetahui yang sesuatu yang halus maupun yang tersembunyi. Engkau zat yang maha alim, maha mengetahui. Oleh sebab itu Engkau yang mengatur segalanya, Engkau yang merubah bolak-balikkan hati. Oleh sebab itu aku pasrahkan kepadamu. Engkau lah yang berhak menentukan jodohku. Kudrat iradatmu dengan kudrat iradat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kun fayakun biiznillah. Dengan izin Allah kita akan dipertemukan, walaupun itu lewat dalam mimpi, seperti Nabi Ibrahim yang pernah mimpi untuk sembelih putranya yaitu Nabi Ismail sehingga 3 kali. Berarti kalau kita mimpi 3 kali,
menemukan jodoh kita, maka kita harus menerimanya tanpa memandang bulu, tanpa memandang umur. Sebab kalau kita memandang umur berarti cintanya karena umur, bukan karena Allah. Yang dikatakan cinta karena Allah, kita memandang seseorang itu keadaan ihsan, seolah-olah melihat Allah. Jika kita memandangnya dalam ihsan atau dalam istilah sekarang disebut ma'rifatullah atau disebut ma'rifat afal, ma'rifat ruh atau ma'rifat dat atau ma'rifatus sifat. Oleh sebab itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak berhak mengatur sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kehidupan saya dan kehinaan saya, dan saya paling hina, dan yang karena manusia diciptakan yang paling hina, maka kita kembalikan pada sang pencipta. Ini wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.